Sahabat ketika sudah memasuki usia tua 50 tahun ke atas, tapi belum punya bekal untuk meninggalkan dunia ini, hati-hati bisa menyesal seumur hidup. Tapi tenang, ada 3 kalimat zikir pendek yang dijaga para malaikat. Nabi kita sudah mewariskan 3 kalimat agung ini. Pendek, ringan, tapi jadi penyelamat di kubur dan penolong saat kiamat, dan akan mendapatkan syafaat langsung di padang mahsyar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bayangkan saat sakaratul maut kita tak bisa berkata apa-apa, tapi kalimat ini datang sebagai pembela kita. Kalimat yang Rasulullah wasiatkan khusus untuk umatnya yang ingin husnul khotimah. Bayangkan kalau ada satu zikir, satu kalimat pendek yang bisa menjadi pembela kita di hari kiamat, yang bisa mengantarkan kita ke surga. Apakah kita mau meluangkan waktu membacanya setiap hari? Apalagi kalau usia kita sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, sudah bukan saatnya menunda-nunda amal. Kita ini sedang berada di penghujung perjalanan dunia. Apa yang kita bawa untuk kehidupan setelah meninggalkan dunia ini? Tapi jangan khawatir sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan umatnya dalam kebingungan. Beliau mewariskan kepada kita zikir-zikir pendek tapi dahsyat, yang jika dibaca dengan istiqomah saja akan menjadi penyelamat di dunia, di alam kubur, hingga di padang mahsyar nanti. Maka mari kita simak baik-baik hingga akhir agar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita inspirasi. Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, tinggallah seorang wanita sepuh bernama Bu Maryam. Usianya 68 tahun. Sejak pensiun dan ditinggal wafat oleh suaminya, hidupnya sangat sederhana. Anak-anaknya jarang pulang, tapi anehnya
wajah Bu Maryam selalu tenang dan berseri. Suatu hari, seorang ibu muda tetangganya bertanya, "Bu, kok ibu kelihatan adem banget ya? Nggak pernah mengeluh, nggak pernah marah, selalu semangat ke masjid. Apa rahasianya?" Dengan senyum tulus, Bu Maryam menjawab, "Nak, ibu ini hidup sendiri. Anak-anak sibuk, tapi ibu punya satu pegangan, satu warisan dari Rasulullah. 3 kalimat zikir yang ibu amalkan tiap hari, pagi dan sore, habis subuh dan maghrib. Satu lagi, ibu baca di sujud terakhir. Itu yang buat ibu kuat." Bu Maryam mengamalkan zikir-zikir itu dengan khusyuk dan istiqomah setiap harinya. Bu Maryam menyampaikan bahwa zikir-zikir itu menenangkan jiwanya, membuat hatinya lapang, dan ia yakin itu yang akan menjadi pembela ketika ajal datang. Dan benar saja, pada suatu malam, Bu Maryam ditemukan wafat dalam keadaan tersenyum, dalam posisi berwudu dan sajadah masih tergelar. Tetangganya yang mendatangi rumahnya karena tidak melihat beliau keluar rumah menangis haru melihat kondisi jenazah Bu Maryam yang begitu tenang. Salah satu anaknya yang datang dari luar kota berkata, "Ibu pernah bilang kalau ingin mati husnul khotimah, amalkan zikir Nabi setiap hari. Dan ternyata ibu wafat di dalam Jumat dalam keadaan suci dan wajah tersenyum." Pelajaran dari kisah ini bahwa zikir itu sederhana, tapi jika diamalkan dengan istiqomah dan ikhlas, Allah akan jadikan ia sebagai penyelamat. Bu Maryam bukan orang kaya, bukan ustazah, tapi bekal keyakinan dan zikirnya membuat hidupnya tenang dan wafatnya penuh kemuliaan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut tentu kita ingin mengalami hal yang sama, meninggal dalam keadaan husnul khotimah di penghujung hidup kita. Bayangkan saat sakaratul maut, kita tak bisa berkata apa-apa, tapi kalimat zikir ini datang membela kita. Kalimat yang Rasulullah wasiatkan khusus untuk umatnya yang ingin husnul khotimah. Inilah amalan kalimat zikir agung yang dimaksud. Zikir yang pertama yaitu kalimat ridha yang dijamin surga. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca kalimat ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah hingga hari kiamat." Adapun bunyi kalimat zikirnya adalah sebagai berikut: "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Artinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku serta rasulku. Bacalah zikir ini setelah subuh dan maghrib sebanyak 3 kali. Adapun keutamaannya, yang pertama, dijamin mendapatkan ridha Allah sampai hari kiamat. Barang siapa yang membaca akan zikir ini 3 kali di pagi dan 3 kali di sore hari, maka ridha Allah akan bersemayam hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menjadi sebab keselamatan di hari akhir. Ketiga, diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang sejati. Kemudian zikir yang kedua yaitu doa perlindungan dari neraka. Adapun bunyi bacaan zikirnya yaitu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, yang artinya, ya Allah, lindungilah aku dari api neraka. Hadis dari Ahmad menyebutkan bahwa siapapun yang membaca akan kalimat zikir ini 7 kali setelah subuh dan maghrib, sebelum berbicara dengan siapapun, dan ia meninggal pada hari itu atau malam itu, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Zikir pendek
tapi manfaatnya luar biasa besar. Pikirkan, kita dibebaskan dari neraka. Siapa yang tidak ingin? Adapun keutamaannya, yaitu yang pertama, dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali setelah subuh sebelum berbicara, maka jika ia wafat pada hari itu, dia akan dicatat sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Dan jika dibaca setelah maghrib, maka jika ia wafat malam itu, dicatat pula sebagai orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kemudian yang kedua, yang sangat dianjurkan untuk diamalkan setiap hari secara konsisten. Yang ketiga, zikir yang langsung meminta perlindungan dari siksa yang paling dahsyat. Selanjutnya, kalimat zikir yang ketiga yaitu zikir sujud yang menghapus semua dosa. Bacalah zikir ini setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Lalu dilanjutkan dengan membaca La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'a wa zalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, dan dengan pujianmu aku bertasbih. Aku telah berbuat salah dan menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Disebutkan di dalam riwayat Wahab bin Munabbih bahwa kalimat ini diturunkan kepada Nabi Adam alaihi salam jika dibaca dalam sujud salat bahkan 1 kali dalam sehari, maka Allah akan ampuni semua dosa hingga seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun keutamaannya yaitu yang pertama, menghapus seluruh dosa hingga bersih seperti bayi yang baru lahir. Yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dan Imam Al-Kisai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca kalimat ini dalam sujudnya, niscaya akan diampuni semua dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua, zikir ini adalah warisan langsung dari Allah kepada Nabi Adam alaihi salam. Yang ketiga, sangat dianjurkan dibaca di sujud terakhir meskipun hanya sekali sehari. Kemudian yang keempat, mendatangkan rahmat dan ampunan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, inilah saatnya kita lebih banyak menengok ke akhirat daripada menoleh ke dunia. Umur sudah tak muda lagi, rambut mulai memutih, tenaga mulai melemah. Itu semua adalah tanda-tanda cinta Allah agar kita lebih dekat kepadanya. 3 kalimat zikir ini yang kita bahas tadi bukan sekadar bacaan biasa, tapi warisan dari Nabi Muhammad SAW untuk membekali kita menuju sakaratul maut yang tenang, kubur yang lapang, dan surga yang penuh kenikmatan. Kalau sekarang kita istiqamah, insya Allah akan mudahkan saat ajal datang. Allah lembutkan hati anak-anak kita dan Allah beri kita tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Janganlah untuk terus berzikir meskipun hanya 3 kali, tapi kalau dibaca dengan hati yang ikhlas, itu sudah cukup menjadi tiket menuju ridha Allah dan ampunan Allah. Kalimat-kalimat ini mungkin ringan di lisan, tapi berat di timbangan amal. Ini adalah hadiah dari Rasulullah SAW untuk umatnya yang sudah menua, yang ingin meraih husnul khatimah, kubur yang lapang, dan syafaat di hari akhir. Kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mengamalkan, siapa lagi? Semoga 3 zikir ini menjadi teman setia kita dari dunia hingga menuju surga. Dan semoga kita semua ditakdirkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, dilapangkan kuburnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Mari
kita teruskan amalan ini. Baca zikirnya setiap hari. Ajak pasangan dan anak-anak, sahabat, saudara yang lainnya untuk ikut mengamalkan. Dan bantu sebarkan, share video ini agar menjadi amal jariah hingga kita wafat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.